topik kita seminggu ini memang saya arahkan kepada teman-teman yang saat ini sudah bekerja ya, sudah punya kemampuan tertentu, punya pengalaman tertentu, punya skill tertentu, punya keahlian tertentu. Pasti kan ada yang bisa dibuat di share ya, dibagikan kepada para junior ya, kepada mereka-mereka yang secara kemampuan, secara pengalaman, secara pengetahuan itu di bawah teman-teman. Cara share-nya gimana ya teman-teman? Buat buku ya. Nah, buku apa yang tepat untuk menulisnya ya? Buku non-fiksi dan bergenrekan ilmiah populer ya, sehingga ya memang menulisnya lebih ringan, gaya bahasanya juga lebih sederhana gitu. Nah, untuk sampai ke dalam tahapan tersebut, si penulis itu harus punya kemampuan tertentu ya teman-teman. Nah, kemampuan tertentu apa yang penulis itu harus punya agar dia bisa menulis sebuah buku sesuai dengan bidang keahliannya, kemudian bisa nanti bermanfaat bagi pembacanya ya, untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan skill yang kita miliki itu kita bisa transfer ke mereka melalui buku kita ya. Nah, kemampuan kita sebagai penulis itu adalah yang pertama kemampuan riset ya teman-teman. Saya bilang tadi riset itu penting ya kalau kita menulis sebuah buku non fiksi ya, karena kita data, fakta, informasinya itu harus benar kan, makanya kita harus melakukan riset. Pada live yang lalu saya sudah jelaskan riset. Sekarang riset itu sangat mudah ya, kita bisa dibantu oleh riset digital dengan memadukan antara googling dengan ChatGPT ya, artificial intelligence writing. Jadi dengan kita menggabungkan kedua platform tersebut itu sangat membantu kita dalam melakukan riset digital. Kemudian yang kedua adalah kemampuan menyampaikan informasi ya. Jadi ya menyampaikan informasi itu kan teman-teman agar sehingga ya pembaca kita dapat menerima informasi kita ya. Saya pikir kalau teman-teman memang sudah sering berkomunikasi dengan banyak pihak di lingkungan kerja teman-teman, pasti bisa berkomunikasi dalam bentuk tulisannya. Jadi saya rasa kemampuan menyampaikan informasi juga bukan sesuatu yang krusial ya, bukan sesuatu yang masalah gitu bagi teman-teman. Kemudian yang ketiga kemampuan menulis dan dengan gaya bahasa yang menarik ya, itu bisa dipelajari teman-temannya dengan mengikuti semua video-video saya dengan teman-teman melihat video-video saya di akun TikTok saya dan juga akun YouTube saya ya. Teman-teman bisa klik logo YouTube di akun TikTok saya itu langsung masuk ke akun YouTube saya. Teman-teman bisa lihat ya video-video yang membahas segala hal mengenai tulis menulis ya, ataupun juga bisa mengikuti video-video saya kalau teman-teman sudah follow akun saya, dan juga bisa mengikuti live saya ya. Di situ teman-teman bisa belajar meningkatkan kemampuan menulis ya, dan juga gaya bahasa yang menarik gitu. Kemudian kemampuan analisa dan sintesis ya. Jadi kemampuan analisis itu penting ya teman-teman ya, karena yang kita tulis kan non fiksi ya, keilmuan gitu, sesuatu yang sifatnya fakta dan data, sehingga kita harus punya analisis. Tapi saya yakin kalau teman-teman sudah bekerja selama ini di bidang keahlian teman-teman, pasti teman-teman punya kemampuan analisis ya, sesuai dengan bidang pekerjaan teman-teman gitu. Kemudian kemampuan menulis dengan tujuan ya, saya bilang tadi teman-teman kan pasti harus punya tujuan ketika menulis ya. Saya tadi sudah jelaskan secara detail tujuan menulis itu apa saja ya, jadi teman-teman saya rasa tidak ada masalah ya dalam menentukan tujuan dalam penulisan gitu. Kemudian yang keenam kemampuan menyampaikan argumen, itu juga nggak masalah teman-teman. Saya rasa teman-teman juga bisa ya menyampaikan argumen ya, karena ya dalam dunia kerja teman-teman pasti kan sering berargumen ya dengan atasan, dengan teman-teman ataupun dengan tim anak buah teman-teman kan, itu sehingga saya rasa kemampuan argumen itu nggak ada masalah gitu. Kemudian kemampuan mengelola waktu ya, itu yang sangat penting kan teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mengelola waktu antara menulis dengan bekerja dan kehidupan berbalik. Itu yang ini ya saya pikir gampang-gampang susah ya, teman-teman harus benar-benar bisa disiplin mengelola waktu ya ketika teman-teman ingin menulis. Dan terakhir adalah kemampuan kemampuan untuk bersifat kritis ya. Nah itu penting ya teman-teman ya, karena ya teman-teman jadi lebih bisa dalam menganalisa gitu. Jadi itu teman-teman kemampuan yang teman-teman harus miliki kalau teman-teman sebagai yang saat ini mungkin punya keahlian tertentu, punya kemampuan tertentu, punya pengalaman kerja tertentu, tapi ingin membagikannya kepada kepada teman-teman yang lain dengan melalui tulisan ya. Kita sebagai penulis kita harus punya kemampuan yang saya bilang tadi. Saya yakin teman-teman pasti punya kemampuan itu, tinggal bagaimana teman-teman tuh bisa mengeluarkan kemampuan tersebut dalam bentuk kemauan untuk menulis ya teman-teman. Yang pertama adalah kemampuan penelitian, kemampuan riset. Yang kedua adalah kemampuan menyampaikan informasi. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan menulis dan juga gaya bahasa yang menarik. Yang keempat itu adalah kemampuan analisis dan sintesis, menggabungkan informasi ya kalau sintesis itu. Kemudian yang kelima adalah kemampuan menulis dengan tujuan.
Kemudian yang keenam adalah kemampuan menyampaikan argumen. Yang ketujuh adalah kemampuan mengelola waktu. Ini yang paling krusial sih. Yang ini teman-teman harus disiplin. Kemudian yang kedelapan adalah kemampuan bersifat kritis ya. Jadi itu ya teman-teman. Hal yang teman-teman harus miliki ya. Dan saya rasa ya saya bilang tadi, saya yakin hampir semuanya teman-teman udah punya ya. Paling teman-teman tinggal setiap kali melakukan ini ya, melakukan perbaikan dan perbaikan.